Nah, di sini saya mau sharing tentang pengalaman saya selama berinvestasi saham setelah 4,5 tahun ini. Saya sudah berhasil mengumpulkan keuntungan dari saham untuk bisa membeli rumah dan modal pernikahan saya. Walau masih sedikit, tapi tidak apa-apa. Kalian kalau misalnya modalnya kecil, jangan langsung putus asa. Karena saya juga mulanya itu ya nggak bisa dibilang kecil juga untuk sebagian orang, relatif lah. Modal saya pertama kali itu dari tabungan saya itu 40 juta. Sehingga saya bisa lipatkan jadi 400 juta. Jadi dari 400 juta itulah saya pecah-pecah untuk modal nikah dan membeli rumah dan membeli motor juga. Nah, jadi kalau di video ini saya ingin merangkum kesalahan-kesalahan keputusan investasi saya supaya kawan-kawan yang menonton video ini tidak perlu lagi repot-repot untuk mengulang kesalahan saya tersebut dan langsung bisa melaju dengan cepat. Nah, yang pertama itu kesalahan saya itu saya menggunakan leverage. Nah, jadi saran saya kepada kawan-kawan pemula ataupun kawan-kawan yang sudah terbilang besar, sebaiknya jangan menggunakan leverage dalam berinvestasi. Leverage itu seperti kita menggunakan pinjaman dari sekuritas. Nah, itu sebaiknya tidak usah ya, karena kita jadi terbatas waktunya untuk berinvestasi saham. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam jangka waktu 5 hari kita tidak jual saham ini, itu akan dikena for sale. For sale itu artinya terjual otomatis gitu ya. Nah, kita nggak tahu dalam 5 hari ini apakah saham yang kita beli ini akan naik atau turun gitu. Jadi kita tidak tenang berinvestasinya. Nah, jadi lebih bagus kalau kita investasi itu pakai uang dingin aja, uang kita sendiri aja, nggak usah pakai uang utangan dari sekuritas atau leverage tadi. Di aplikasi itu bahasanya pakai dana margin ya, trading limit. Nah, itu nggak usah dipakai. Kemudian yang kedua adalah tergesa-gesa dalam berinvestasi. Nah, jadi dalam berinvestasi dan memilih saham, kalian tidak perlu tergesa-gesa. Kalian bisa pelajari dulu dalam-dalam, tidak perlu khawatir terkait harganya sudah naik tinggi atau sudah turun dalam, mau ambil peluang secepat-cepatnya. Jangan dulu, sabar aja gitu. Karena ketika kita sabar dalam menganalisa saham ini, menganalisa cukup dalam, profilnya, matriks keuangannya, kemudian valuasinya, kita tentuin harganya gitu. Sampai sudah lengkap semua kita ketahui, paling tidak ya 50% lah tentang bisnis ini, karena tidak mungkin juga bisa kita kuasai 100% kan. Ya, analisa sekitar 1 minggu, baru kita bisa membuat keputusan apakah kita akan invest di perusahaan ini atau tidak gitu. Nah, di situ kita bisa mengetahui ownernya gimana, karakteristiknya gimana, bagi dividen atau enggak, itu dari proses analisa itu. Jadi menurut saya tidak perlu terburu-buru untuk membeli saham. Tidak perlu takut atau tidak perlu FOMO gitu. Biasa aja, di saham ini peluang akan selalu ada, karena setiap hari adalah peluang di dunia investasi saham sebetulnya. Ada saham yang murah, ada saham yang udah mahal, ada yang mahal makin mahal, ada yang murah makin murah. Jadi selalu ada peluang dalam berinvestasi saham. Jadi jangan takut ketinggalan peluang. Kemudian yang ketiga adalah terpengaruh oleh omongan di forum Stockbit atau yang lain. Itu kan ada kan di stream Stockbit itu kan, misalnya kita beli saham ini, kita baca-baca, oh saya dengar info dari ini, sahamnya akan hancur, wah ini cut loss saja, cut loss saja. Nah, itu membuat mental kalian jadi lemah ya. Jadi tetapi kalau kalian sudah pelajari betul-betul saham ini, sebetulnya omongan orang seperti apapun tidak akan mempengaruhi lagi dan tidak akan menakuti kalian lagi gitu, karena sudah matang levelnya dalam memahami bisnis perusahaan ini. Tetapi apabila belum, maka sebaiknya dijauhi saja, nggak usah dibaca-baca, yakin aja sama hasil perhitungan investasi kalian. Kalau misalnya suatu saat kalian salah atas proses investasi itu, biarkanlah itu jadi pelajaran kita sendiri. Tapi jangan kita tarik investasi kita ini karena omongan orang yang membuat kita ragu. Nah, itu tidak perlu ya. Saya dulu pernah seperti itu, tapi saya rasa itu hal yang salah. Makanya saya memberitahu di sini supaya kalian tidak mengulanginya lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah jangan terus-terusan memikirkan saham yang kalian beli.
kalian harus punya pengalihan pikiran atau kegiatan yang lain untuk dikerjakan. Entah itu kalian bekerja, fokus bekerja saja, atau membangun bisnis. Kenapa? Karena saham itu seperti kita membeli sebagian kepemilikan dari bisnis perusahaan. Tidak mungkin ada perusahaan yang bisa bekerja dengan fundamental yang kuat dalam hitungan jam, detik, atau minggu. Tidak mungkin, kawan-kawan. Membangun bisnis perusahaan yang kuat itu pasti membutuhkan waktu yang panjang. Ya, minimal 1 tahun atau 2 tahun. Jadi dalam berinvestasi saham, kita memang butuh waktu gitu. Jangan kita lihat setiap hari saham, saham ini naik 20%, saham kalian masih diem aja sideways. Udahlah, pindah aja ke saham ini, besoknya rupanya sahamnya turun. Saham yang kalian beli tadi malah naik. Nah, di situ kalian akan stres ya, bisa juga jadi gila. Jadi menurut saya tidak perlu seperti itu. Jadi kita yakin aja sama apa yang sudah kita pelajari dan analisa. Kalau kita salah, kita belajar. Kalau kita benar, kita cuan. Jadi dua-dua sudut pandangnya menghasilkan kesimpulan yang baik gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jangan mengganggu uang investasi saham kalian untuk kebutuhan mendadak yang lain. Nah, di sini saya pernah mengalaminya pada saat saya mau membangun rumah. Jadi saya ambil keuntungannya dari saham ini dan terikut modalnya juga. Jadi ya terganggu dia proses penggulungan dana dari investasi saham ini, jadi terpecah-pecah pada aset yang lain. Sebetulnya bisa juga kalau berubah jadi aset yang menghasilkan juga gitu kan, tetapi menurut saya kalau dana kita masih ratusan juta atau puluhan juta, ada lebih baik kalau kita gulung dulu sampai tembus miliaran baru kita diversifikasi. Kalau misalnya masih puluhan atau ratusan juta, menurut saya fokus saja dulu di saham, bila perlu di satu saham aja gitu. Itu pandangan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan menjadi pelajaran untuk kita bersama. Terima kasih. Bye. Halo kawan-kawan, untuk kamu yang masih pemula dan ingin belajar tentang saham, kalian untuk membeli saham harus menggunakan aplikasi sekuritas. Nah, salah satu sekuritas yang saya rekomendasikan untuk kalian pakai sebagai pemula karena fitur-fiturnya lengkap dan mudah dipahami, itu adalah aplikasi Ajaib. Nah, di sini saya akan coba mendemokan untuk kalian yang ingin mendownload aplikasi ini dan ingin belajar investasi saham lewat aplikasi Ajaib ini. Caranya gampang. Kalian tinggal langsung aja ke Play Store di HP kita untuk yang pakai Android atau App Store untuk yang pakai iPhone. Kalian tinggal klik telusur, kemudian kita tulis Ajaib. Nah, kita tinggal pilih yang Ajaib. Lalu, nah di sini kita pilih yang Ajaib yang gambar cangkir Aladin ini ya, yang warna biru. Nah, kita pilih, kemudian nah di sini karena saya sudah mendownload aplikasinya, saya tinggal klik buka ya. Kalian nanti tinggal download saja. Nah, buka. Nah, nanti untuk proses pendaftaran dan verifikasinya gampang, kalian tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Tampilan Ajaib ini seperti ini, kalian bisa lihat. Kemudian di sini di sudut kanan atas ada pilihan Lite dan Pro. Nah, yang Lite ini sangat cocok untuk kalian yang pemula masih. Jadi kalian bisa dibantu sama fitur-fitur yang sangat lengkap dari Ajaib Lite ini. Kalian bisa tinggal pilih sendiri untuk mau yang investasi reksadana atau ada saham. Nah, di sini karena saya fokusnya di saham, kita akan klik yang di saham ya. Nah, kita coba misalnya mau menganalisa saham BBCA misalnya. Nah, jadi untuk fitur-fitur matriks keuangan yang perlu kita lihat dalam menganalisa saham sudah langsung disediakan oleh Ajaib Lite ini. Itu sangat bermanfaat untuk kalian yang pemula. Di sini misalnya BBCA, kalian tinggal lihat ini grafiknya 5 tahun terakhir. Kemudian kalau kalian klik all, dia akan membuat grafik dari pada saat pertama kali BBCA IPO. Nah, ini kan semuanya lengkap dia datanya. Kemudian di sini ada debt to equity quarternya, kemudian total cashnya, dividennya, dividen yieldnya gitu. Nah, jadi sudah sangat memudahkan kalian sebagai pemula tentang perusahaannya. Nah, fitur-fiturnya, berita terbaru gitu kan.
Jadi sudah enak kita kalau menganalisa pakai Ajaib ini. Kemudian kalau kalian yang udah pro dan memang karakternya itu pengen trading dan scalping, kalian bisa menggunakan fitur Ajaib Pro. Nah, fitur Ajaib Pro ini sangat cocok untuk kalian yang trader aktif dan juga seorang scalper, karena fitur-fitur dari Ajaib Pro sangat mendukung kita dalam menganalisa saham untuk pergerakan cepat gitu. Misalnya di sini saham Adaro gitu kan misalnya. Nah, di sini ada feed-nya, kemudian tentang percakapan-percakapan orang dan respon orang pada saat ini pada saham Adaro, kemudian ada berita terupdate-nya langsung. Jadi kalian nggak perlu searching di Google lagi, cari-cari berita tentang Adaro gitu kan. Nah, kalian tinggal klik berita, kemudian case statistiknya gitu kan. Nah, di sini udah ada dianalisa langsung sama Ajaib, lengkap banget ya. Jadi kalau kita mau pakai Ajaib ini enak banget nih, tinggal kita udah tahu nih book value dari Adaro masih 0,85, masih murah ya, di bawah 1. Nah, net asset per share-nya, free cash flow-nya, jadi lengkap banget. Informasi brokernya juga ada, itu broker-broker mana aja yang akumulasi Adaro di tanggal transaksi terakhir nih, ada TP paling atas. Nah, jadi enak banget ya, sudah lengkap semua fiturnya. Untuk kalian yang mau jadi trader atau scalper atau investor, kalian bisa menggunakan aplikasi Ajaib ini karena menurut saya sudah sangat lengkap. Apalagi untuk yang pemula sangat cocok banget yang tadi pakai Ajaib Lite itu. Oke, jadi langsung aja download aplikasinya dan kalian gunakan dengan sesuka kalian. Untuk kalian yang mau mendaftar aplikasi Ajaibnya, kalian bisa pakai kode Ajaib aku ya. Kalian bisa masukkan saja dengan kode Ajaibku yang di sini supaya kalian bisa dapat bonus 1 lot saham dari Ajaib. Oke kawan-kawan, terima kasih. Selamat mencoba aplikasinya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.